Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba akan lanjutkan untuk proses penyusunan laporan keuangan dari UD Sejuk Indonesia. Ya, ini adalah salah satu soal uji kompetensi tahun 2025, tepatnya adalah tahun ini, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada bagian ini saya akan coba melakukan atau memberikan tutorial terkait bagaimana cara memposting dari jurnal ini ke dalam buku besar. Namun sebelum dari jurnal-jurnal ini, sebelum kita posting ke dalam buku besar, maka terlebih dahulu setiap jurnalnya kita rapikan, kemudian kita susun rekapitulasi. Nah, ini sebelumnya belum kita rapikan ya. Sekarang kita rapikan dulu, kita jumlahkan per kolom ini. Kita jumlahkan seperti ini. Oke, setelah kita jumlahkan baru kita akan susun data rekapnya. Perhatikan di sini sisi debit ada dua akun yaitu akun receivable dan cost of goods sold. Di sini ada kode akun untuk akun receivable dan cost of goods sold itu adalah 11300 dan 51100. Nah, proses penyusunan data rekapitulasi akun nih kita susun mulai data terkecil atau kode akun terkecil. Maka di sini kita susun untuk 11300, yang kedua 51100, yaitu yang sisi sebelah debit. Sedangkan di sisi kredit di sini ada sales ya 41100, lalu ada PPN out 21800, ada freight 41400 dan ada merchandise inventory 11500. Ini kalau kita susun ke dalam data rekapitulasi sesuai dengan kode akun terkecil, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, yaitu yang pertama terkecil dari 11500 ini untuk kode akun merchandise ya. Jadi penyusunan akun di data rekapitulasi ini disusun mulai dari kode akun terkecil seperti itu. Baru setelah itu kalian masukkan nilainya atau saldonya. Di sini untuk 11300 ini jumlahnya adalah 635 juta sekian. Kemudian untuk 51100 atau cost of goods sold ini adalah 462 juta sekian. Lalu di sisi kredit untuk 11500 ini nilainya 462 juta sekian. Lalu untuk 21500 ini adalah 62 juta sekian. Untuk 4100 ini 568 juta sekian. Dan yang terakhir untuk 41400 ini untuk akun freight itu 5 juta. Seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu baru kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya atau di data rekapitulasi. Kalau ini kita jumlahkan, maka ini hasilnya sama. Dan ini kalau di jurnal ini, di sisi debit, antara jumlah akun receivable itu sama dengan jumlah nilai sales, ditambah PPN, ditambah freight, dan ditambah dengan merchandise. Sehingga tergambar di sini hasilnya di data rekapitulasi nilainya adalah untuk sisi debit dan kredit itulah 1.098.280.000 rupiah. Oke. Seperti ini untuk yang sales jurnal. Oke, sekarang kita susun yang cash receipt jurnal. Kita rapikan untuk cash in bank ini kita jumlahkan. Kita letakkan di sini. Kemudian di sini untuk ordernya kita jumlahkan ke bawah, letakkan di sini. Kemudian untuk core receivable kita jumlahkan. Dan untuk sisi kredit ordernya ini kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita susun data rekapitulasi. Di sisi debit, di sini kalau kita perhatikan, di situ ada akun casing bank, kodenya 100, lalu ada kode cost of goods sold 51100. Sehingga dua akun ini atau dua kode ini kalau kita susun ke data rekapitulasi, maka hasilnya untuk cash in bank di urutan pertama, yang kedua adalah cost of goods sold. Atau bisa langsung kita ambil nilainya untuk saldo cash in banknya sendiri, kita masukkan ke sini yaitu 399 juta sekian, dan untuk cost of fuselnya itu 16.700.000 rupiah. Lalu kita masuk ke sisi kredit. Di sisi kredit di sini ada sales, kode akunnya 4100, ada PPN, ada merchandise, dan yang terakhir di sini ada akun receivable. Data akun ini, kode akun ini kalau kita susun ke dalam data rekapitulasi, kira-kira hasilnya seperti ini. Dimulai dari kode akun terkecil itu adalah 11300 ini untuk akun core receivable, lalu 11500 ini untuk merchandise dan seterusnya. Oke, sekarang kita ambil untuk 11300 ini kita ambil data akun receivable atau saldo akun receivable. Lalu untuk 11500 ini adalah untuk saldo merchandise inventory, kita masukkan ke sini. Dan untuk PPN dan salesnya ini kita masukkan. Ya, sesuaikan dengan jumlah ini ya.
Lalu setelah itu baru kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Ini kalau kita lihat hasilnya adalah 416.635.000 rupiah. Sisi debit dan sisi kredit sama. Oke, itu untuk yang cash receipt. Sekarang kita masuk ke purchase. Oke, sama yang di purchase di sisi debit ini kita jumlahkan semua ini ke bawah, kita letakkan di sini. Lalu untuk yang kreditnya akun payable kita masukkan di sini. Ya. Lalu kita susun data rekapitulasi di sisi debit. Di sini ada 3 akun, ada merchandise, PPN dan freight. Masing-masing kode akunnya adalah ini. Ini jika kita susun kode akun ini ke bawah di data rekapitulasi, hasilnya seperti ini. Yaitu 11500. Ini untuk merchandise. Langsung saja kita ambilkan saldonya di sini. Dan untuk 1900 ini adalah untuk PPN income. Saldonya kita ambil yang ini. Dan yang terakhir 51200 ini untuk freight. Nilainya 2.300.000. Lalu di sisi kredit di sini hanya ada satu akun yaitu akun payable dengan kode akun 21100. Kita masukkan ke sini kode akunnya dan nilainya atau jumlahnya kita ambil dari sini 646.655.000. Lalu ini kita jumlahkan ke bawah, kita taruh di sini. Ini kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Kalau kita lihat hasilnya debit dan kredit sama. Yaitu untuk yang purchase. Sekarang kita masuk ke cash payment journal. Oke. Kita lihat di cash payment journal di sisi debit, di sini ada akun yang pertama adalah akun payable. Oke, ini kita jumlahkan ke bawah, kita letakkan di sini. Oke, untuk yang order kita jumlahkan kolom totalnya, kita letakkan di sini. Lalu untuk cash in bank ini kita jumlah, letakkan di sini. Dan order di sisi kredit ini kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Kalau kita lihat di sisi debit, di sini ada akun payable yang pertama, lalu ada Bank Mandiri Loan, ada interest expense sampai dengan petty cash. Kode-kode akun ini kalau kita susun secara apa di sini secara mulai dari urutan terkecil di data rekapitulasi, ini kira-kira hasilnya seperti ini. Ya. Dimulai dari data kecil ada 21100. Ini adalah untuk akun payable ya. Ini kita ambil sini taruh jumlahnya. Lalu kemudian untuk 11200 ini adalah untuk akun petty cash. Nilainya 1.600.000 kita masukkan. Ini kebalik sebenarnya harusnya petty cash di atas ya nih. Harusnya di sini nggak apa-apa. Lalu 21200 ini untuk 22100 ini 15 juta untuk Bank Mandiri Loan dan seterusnya. Silakan kalian masukkan saja. Nanti hasilnya kira-kira kalau sudah dimasukkan semua nilai saldonya ini hasilnya seperti ini. Oke, lalu di sisi kredit di sini kalau kita lihat ada akun cash in bank. Lalu ada income tax payable pasal 21 dan income tax payable pasal 23 di sini. Ada 3 akun di sini untuk yang di sisi sebelah kredit yaitu cash in bank, lalu ada income tax payable pasal 21 dan income tax payable pasal 23. Ini kalau kita susun di sini, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Oke, lalu kemudian kita ambilkan saldonya untuk cash in bank sendiri untuk 11100 ini nilainya 90 juta kita masukkan ke sini dan 21300 ini untuk pasal 31 100 dan untuk yang pasal 23 30.000. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan ini ke bawah ke sini. Hasilnya adalah debit dan kredit didapatkan nilai 90.206.000 rupiah. Hasilnya itu untuk cash payment. Lalu selanjutnya untuk petty cash. Untuk petty cash sendiri di sini di sisi debit ya. Ini ada 2 akun, ada expand payable dan office supplies ya. Ada 2 akun. Ini langsung saja kita turunkan ke bawah sini. Ya, kira-kira seperti ini hasilnya. Dan untuk sisi kredit hanya ada 1 akun yaitu petty cash. Namun sebelumnya kita jumlahkan dulu ya di sisi debit di kolom total ini kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Dan untuk petty cash ini kita jumlah, kita letakkan di sini. Oke, kalau kita lihat di sini di sisi kredit hanya ada 1 akun yaitu petty cash. Maka ini diambil nilainya 100.600 kita letakkan di kolom momen. Dan untuk yang 11600 yaitu untuk office supplies dan expand ini kita ambil saldonya yang ini. Kita letakkan di sini. Lalu kemudian kita jumlah ke bawah, kita letakkan di sini. Dan untuk yang petty cash ini tinggal turunkan saja. Oke, hasilnya sama seperti ini. Dan yang terakhir adalah untuk jurnal umum. Oke, jurnal umum.
Kita jumlahkan debit dan kreditnya ini, kita coba turunkan ke bawah. Debit kredit ini setelah dihitung hasilnya 70.063.000 rupiah sisi debit dan sisi kredit. Lalu kemudian data akun atau saldo-saldo yang muncul di jurnal umum ini akan kita masukkan ke data rekapitulasi. Ini kita tandai saja yang sisi sebelah debit ada 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita susun hasilnya dari kode terkecil hasilnya adalah yang pertama 1.1.500, ini saldonya adalah 22 juta. Lalu untuk 2.1.100 ini adalah 18 juta. Lalu untuk 2.1.800 ini adalah 2.970, dan yang terakhir 41.227 juta rupiah. Lalu di sisi kredit ada di 1, 2, 3, 4, ada 4 juga. Ini kalau kita susun ke dalam data rekapitulasi, hasilnya kira-kira seperti ini. Kita ambil yang 1.1.300 ini adalah 29 juta sekian. Lalu untuk 1.1.500 ini adalah 16 juta sekian. Lalu untuk yang 1.900 1.793, dan yang terakhir 5.100 adalah 22 juta. Ini kita jumlahkan ke bawah, dan ini pun kita jumlahkan ke bawah. Kita lihat hasilnya balance sama ini dengan yang ada di jurnal. Oke, setelah semua jurnal-jurnal ini kalian susun data rekapitulasinya, barulah kita akan coba lakukan posting jurnal ke buku besar. Nah, untuk memposting jurnal ke buku besar, kita hanya berpatokan pada data rekapitulasi ini. Ya, kita berpegangan pada data rekapitulasi yang kita buat ini. Oke, kita masuk ke buku besar. Di sini sudah saya siapkan buku besarnya. Langkah-langkah posting jurnal ke buku besar. Yang pertama, silakan kalian siapkan dulu lembar buku besarnya seperti ini. Setelah kalian siapkan semua data akunnya, ya. Jadi buku besar ini dibuat sesuai sejumlah nama akun yang ada. Kalian jumlahkan semua, dibuat. Lalu kemudian setelah dibuat semua, masukkan saldo awalnya seperti ini. Silakan kalian masukkan semua saldo awal dari buku besar akun ini. Dimana untuk saldo awal ini kalian bisa ambil atau kalian isi dari saldo 30 November ini. Contoh misalnya saldo awal Cashin Bank 30 November atau tanggal 1 Desember ya. Tanggal 1 Desember saldo awalnya kita ambil dari saldo 30 November. Di sini saldo Cashin Bank 30 November adalah 1.125. Maka saat kita masuk ke buku besar, kalian masukkan tanggalnya 1, keterangan saldo, refnya TB, langsung masuk kolom saldo. Kita masukkan di sisi debit karena di daftar saldo 30 November cash in bank ada di debit. Lalu petty cash 10 juta. Kalian masukkan di buku besar di sini sebagai saldo awal di petty cash, juga di sisi debit 10 juta. Keterangannya saldo. Dan seterusnya, silakan kalian masukkan data saldo 30 November ini ya ke dalam buku besar sebagai saldo awal bulan Desember sesuai dengan posnya masing-masing. Jika saldonya debit, kalian masukkan di buku besar debit. Jika saldonya kredit, seperti ini contohnya misalnya allowance for default dia saldonya kredit, maka di buku besar kalian masukkan sebagai saldo awal di sisi sebelah kredit, seperti itu. Oke, jika kalian sudah masukkan semua saldo awal dari masing-masing akun, maka langkah selanjutnya kita bisa mulai untuk melakukan proses posting dari jurnal ke buku besar. Cara postingnya, sekali lagi seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa kita berpatokan pada data rekapitulasi. Jadi memposting jurnal cukup menggunakan data rekapitulasi yang kita susun ini. Oke, sekarang kita coba mulai posting sales jurnal dulu. Ya, di sini kita lihat di sales jurnal ada 2 akun debit dan ada 4 akun kredit. Kita mulai posting yang sisi debit dulu. Oke, cara postingnya adalah yang pertama ada 1.1.300. Maka di sini kita akan cari buku besar 1.1.300. Ya, ini. Kalau kita lihat buku besar untuk 1.1.300 ini adalah untuk akun receivable. Ya, untuk akun receivable. Cara memasukkan postingnya di sini, ya. Di sini kita lihat bahwa akun receivable ada di sisi debit. Nah, maka di sini masukinnya adalah cara memasukkannya kita masukkan tanggal 31. Keterangannya adalah sales journal, ya. Karena kita mau memposting dari sales journal, ini kan di sales journal nih. Maka saat kita memposting semua akun atau saldo akun di sales journal, maka di buku besar kita kasih keterangannya sales journal.
Di sini ref-nya bisa kalian isi dengan SC. Lalu di sales jurnal tadi bahwa akun receivable muncul di sisi debit, maka di kolom posting ini kita masukkan di sisi sebelah debit. Oke, setelah proses posting dari sales jurnal nilai ini ke buku besar selesai, baru kita perhitungkan dengan saldonya. Sebelumnya ada saldo account receivable itu debit 330 juta sekian, lalu ada posting dari sales jurnal juga di sisi debit yaitu 635 juta sekian. Nah, karena debit ketemu debit, maka ini kita jumlahkan, kita tambahkan, saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit menjadi 973 juta 475 ribu. Itu yang pertama. Yang kedua, sales jurnal yang kita akan posting untuk kode akun 51100. Oke, sekarang kita masuk ke buku besar untuk kode akun 51100. Kita lihat itu untuk akun apa. Oke, ini adalah 51100. Kalau kita lihat ini adalah akun cost of goods sold. Oke, cara mempostingnya sama ya untuk akun ini ke buku besar. Kita masukkan tanggalnya tanggal 31, keterangannya sales jurnal karena kita mau mengambil atau posting data yang ada di sales jurnal. Oke, di sales jurnal tadi kode akun ini ada di sisi sebelah debit dengan nilai 462 juta sekian. Maka di buku besar cost of goods sold kita masukkan ke kolom posting juga di sisi sebelah debit seperti ini. Lalu setelah kita lakukan posting dari sales jurnal ke buku besar selesai, baru hasil posting ini kita akumulasi atau perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo cost of goods sold itu 698 juta 400. Lalu di sini ada posting dari sales jurnal sama di sisi debit 462 juta 800. Oke, karena debit ketemu debit, ini kita jumlahkan, saldonya kita letakkan di sisi debit, yaitu menjadi 1 miliar 161 juta 200. Oke, itu sales jurnal yang debit selesai ya. Sekarang kita masuk yang sisi kredit. Silakan lakukan hal sama ya, seperti tadi. Di sini di sisi kredit ada 1.1500. Kita masuk ke buku besar 1.1500. Kita cari buku besar 1/1.500. Oke, yang ini ya. Kalau kita lihat, ini adalah akun Mercedes Inventory. Oke, kita masukkan tanggal 31 keterangannya sales jurnal, refnya TB tadi di sales jurnal Mercedes muncul di sisi kredit. Sini, yang ini. Oke, nilainya 462 juta 800. Maka di buku besar ini di kolom posting juga kita masukkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, lalu setelah itu baru kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo debit. Ternyata ada posting dari sales jurnal lebih besar, yaitu di sisi kredit. Nah, karena lebih besar di sisi kredit, karena beda saldo, debit dan kredit, maka selisihnya, karena lebih besar di kredit, selisihnya kita letakkan di sisi sebelah kredit, yaitu 47 juta 300. Jadi selisih antara debit dan kredit ini, karena lebih besar kredit, maka saldo selisihnya kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, lalu kemudian yang selanjutnya 21800. Kita cari kode akun 21800. Ya, ini adalah untuk akun ya yang ini ya. Ini adalah akun untuk PPN outcome. Oke, kita masukkan tanggalnya seperti tadi. Tanggal keterangan sales jurnal. Oke, tadi untuk PPN outcome itu muncul di sisi kredit ya. Di sini yaitu nilainya 62 juta yang ini. Oke, sekarang kita masukkan di kolom posting sisi kredit 62 juta sekian. Lalu kita perhitungan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 81 juta sekian. Dan kemudian ada posting dari sales juga di sisi kredit. Ya, karena sama, posisinya kita jumlahkan. Saldonya kita letakkan di sisi kredit. Oke. Lalu selanjutnya, untuk 41100. Masih sales ya. 41100. Kita cari di sini untuk buku besar 41100. Oke, ini. Kalau kita lihat, ini adalah untuk akun sales. Oke, kita masukkan keterangannya seperti tadi. Lalu tadi sales akun sales ini di sales jurnal muncul di sisi kredit. Tadi nilainya adalah 568 juta. Maka di sini kita di kolom posting kita masukkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, lalu kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit ya. Di sini ada posting juga kredit. Karena kredit ketemu kredit, kita jumlahkan, letakkan saldonya di sisi kredit. Dan yang terakhir untuk sales jurnal itu adalah untuk 41400. Kita cari buku besar 41400. Ya, ini ya. Ini adalah untuk akun freight collected. Oke, tadi kita masukkan tanggal dan keterangannya.
Tadi free collected di sales jurnal ada di sisi kredit ya. Nilainya tadi adalah 5 juta. Maka di sini kita masukkan, kita posting di sisi kredit juga 5 juta. Lalu kita perhitungkan dengan saldonya 6 juta dengan 5 juta. Kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Oke, sales jurnal atau proses posting sales jurnal selesai. Nah, silakan untuk cash receipt jurnal, kemudian purchase jurnal, sampai dengan jurnal umum, lakukan proses posting sama caranya tadi seperti sales jurnal ya. Lakukan proses posting ke buku besar. Nah, nanti kalau sudah kalian posting semua, dari sales jurnal, cash receipt, purchase, sampai jurnal umum ini, setelah kalian sudah selesai semua posting ke buku besar, nanti kira-kira hasilnya buku besarnya seperti ini. Nah, cash in bank menghasilkan saldo air 1.435 juta sekian, petty cash menghasilkan saldo air 10 juta, account receivable menghasilkan saldo 566.325.000 dan seterusnya. Jadi kalau proses posting dari jurnal ini selesai, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Nah, oke, setelah kalian posting selesai, kemudian dari masing-masing buku besar ini sudah menghasilkan saldo akhir, maka langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah melakukan rekap atas saldo buku besar ini. Melakukan pencatatan rekap saldo akhir dari buku besar ini. Di mana untuk saldo-saldo akhir dari masing-masing buku besar ini akan kita rekap dalam bentuk laporan namanya trial balance 31 Desember. Oke. Jadi masing-masing saldo buku besar atau saldo akhir dari masing-masing buku besar ini akan kita rekap atau akan kita catat dalam satu laporan namanya trial balance 31 Desember atau dibuatkan daftar saldo dari masing-masing saldo akhir ini. Ya, jadi saldo akhir ini kita buatkan daftar saldo dalam bentuk laporan namanya daftar saldo 31 Desember. Cara membuatnya cukup gampang ya. Silakan kalian masukkan ya nama akun, kode akun. Ya, di sini semuanya kode akun dan nama akun kalian masukkan semua di kode dan nama akun. Lalu setelah itu untuk debit dan kreditnya ini kita tinggal mengambil saldo akhir dari masing-masing buku besar ini. Contoh misalnya cash in bank menghasilkan saldo akhir debit 1.435.819.000. Maka di trial bulan 31 Desember kita masukkan juga di sisi debit. Karena buku besar cash in bank menghasilkan saldo akhir yaitu saldo debit 1 miliar sekian, maka di kolom debit di trial bulan ini ya untuk cash in bank kita pun masukkan di sisi sebelah debit. Nilainya 1.435 juta sekian, sama dengan di sini. Lalu untuk petty cash menghasilkan saldo akhir 10 juta juga di sisi debit. Maka di sini di trial balance juga kita masukkan di sisi debit, nilainya sama 10 juta. Lalu account receivable di sini kita lihat account receivable menghasilkan buku besarnya saldo akhirnya adalah 566.325 di sisi debit. Maka di trial balance kita masukkan juga di sisi debit dengan jumlah yang sama, yaitu 566.325.000. Dan seterusnya ya. Jika sini ada loan for the full debt menghasilkan saldo kredit 12.800.000, maka di trial balance juga kita masukkan di sisi sebelah kredit. Ya. Silakan kalian ambil semua saldo akhirnya ini. Lalu kita masukkan di sini kalau yang debit kalau saldo akhir buku besarnya menghasilkan debit, kalian masukkan debit. Kalau saldo akhir buku besar itu menghasilkan saldo kredit, kalian masukkan kredit. Nah, jika semua saldo akhir dari buku besar sudah kalian masukkan ke sini semua, hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, lalu silakan kalian jumlahkan debit dan kredit. Maka untuk trial balance 31 Desember dari UD Sejuk Indonesia itu total neraca saldo 31 Desembernya adalah 4.150.116.000 debit dan kreditnya. Seperti itu. Oke, jadi itu ya cara melakukan proses posting dari jurnal ke dalam buku besar. Saya rasa nggak terlalu sulit ya, cukup mudah lah saya rasa. Jadi tadi proses postingnya cukup mudah. Lalu setelah proses posting selesai, silakan hasil dari proses posting tadi yang menghasilkan saldo akhir dari masing-masing buku besar ini kalian masukkan ke dalam daftar trial balance 31 Desember. Sehingga hasilnya seperti ini. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan melanjutkan terkait dengan jurnal penyesuaian. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.